Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di channel IPA ya. Baik, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga masih bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun di masa pandemi ini tidak menyurutkan ya pembelajarannya, walau kita dari jarak jauh. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah dan dapat bermanfaat untuk kita. Jangan lupa senantiasa menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian, ayo siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai dalam pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih di bab 3 berkenaan dengan klasifikasi zat atau materi. Namun untuk kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi zat atau materi berdasarkan sifatnya, yaitu asam, basa, dan garam pada suatu zat. Adapun yang akan kita bahas di materi ini yaitu tentang pengertian dari asam basa dalam kehidupan sehari-hari, teori asam basa, identifikasi asam, dan penentuan skala keasaman dan kebasaan. Nah, silakan perhatikan peta konsep yang sudah Ibu buat mengenai materi larutan asam dan basa. Silakan cermati peta konsepnya, kemudian kita akan bahas satu persatu. Pernahkah kalian mendengar istilah asam dan basa? Dalam kehidupan sehari-hari, asam identik dengan buah-buahan yang muda, sementara basa itu sering diartikan dengan sabun. Nah, sekarang apa sih sebenarnya asam dan basa tersebut? Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen plus atau ion H+ ketika larut dalam pelarutnya atau biasanya berupa air. Nah, sifat asam adalah memiliki rasa yang asam, berubah warna kertas indikator biru menjadi merah, dapat menghantarkan arus listrik, juga bereaksi dengan logam dan akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, biasanya asam juga bersifat korosif. Kemudian basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH+ ketika larut dalam pelarutnya atau air. Nah, sifat basa biasanya pahit, merubah warna kertas indikator merah menjadi biru, kemudian bukan pengantar listrik yang baik, dan bersifat licin. Berikut adalah contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan sifat asam dan basa. Yang pertama, asam memiliki senyawa yang bersifat korosif, sementara basa senyawanya bersifat kuastik. Kemudian sebagian besar asam bereaksi dengan logam akan menghasilkan H2, sementara basa itu akan terasa licin. Asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan sebagai indikator. Sementara basa dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Kemudian ion pada asam itu ion H+, sementara pada basa itu ionnya OH-. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contoh garam yang biasa ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur atau NaCl. Bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam, basa, atau garam yang kita temui? Berikut adalah contoh dari gambar-gambar alat untuk mendeteksi asam, basa, dan garam. Jika kita menggunakan kertas lakmus sebagai indikator, maka kertas lakmus merah dan biru akan merespon dengan warna yang akan ditimbulkannya, seperti pada tabel yang Ibu tunjukkan. Nah, ada keuntungan dengan kita menggunakan kertas lakmus, yaitu dapat merubah warna dengan cepat, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara, sehingga dapat tahan lama, kemudian mudah diserap oleh kertas. Selain alat indikator universal, kita bisa juga membuat alat indikator penguji asam basa dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti bunga-bungaan, kunyit, kubis, dan sebagainya dengan mengekstrakkannya.
Warna ekstra kubis ungu dalam router asam basa dan garam seperti tertera pada tabel. Semakin asamnya kuat, maka warnanya akan semakin terang. Sementara apabila dia basa, maka warnanya akan semakin menua. Berikut adalah derajat atau tingkatan keasaman. Nah, mulai dari pH 1 sampai pH 14. Semakin ke atas, semakin dia bersifat basa, kuat. Sementara semakin ke bawah dia akan semakin memiliki sifat basa kuat. Dan jika dia bernilai 7, maka dia bersifat netral. Di alam kita menemukan gejala yang disebut dengan hujan asam. Nah, hujan asam adalah hasil dari kegiatan industri manusia yang menyebabkan udara tercemar oleh berbagai gas pencemar, gas belerang, oksida, dan nitrogen oksida. Gas-gas tersebut larut dalam air hujan dan membentuk asam, antara lain asam sulfat dan asam nitrat. Air hujan turun ke bumi sebagai hujan asam yang terkandung sangat merusak berbagai benda seperti jembatan, bangunan, semen, palung, bahkan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Nah, jika kena kulit kita pun bisa mengakibatkan korosi pada kulit, baik kulit mata dan kulit lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai asam basa dari Ibu. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Walaupun banyak menemukan kendala-kendala dalam belajar, tapi harus tetap semangat belajar. Terus gali ilmunya, jangan sampai merasa puas, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Kita taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.